Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anyakniatun Nadiro, NIM 1803044 dari Manajemen 5 Asuri. Di sini saya akan merefleksi anggaran, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasi. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis atau kualitas barang, kuantitas barang, dan harga jual. Manfaat anggaran penjualan. Nah, di sini anggaran penjualan menjadi anggaran yang disusun pertama kali sebelum anggaran-anggaran yang lain karena pertama, dasar penyusunan anggaran. Anggaran penjualan mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, proforma laba rugi, anggaran kas, dan proforma neraca. Yang kedua, menjadi ujung tombak dalam pencapaian tujuan. Anggaran penjualan menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan, terutama dalam menghasilkan laba. Menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan bisa dibuat untuk 1 bulan, 1 triwulan, 1 semester, dan 1 tahun. Anggaran penjualan berisikan jenis produk yang akan dibuat anggaran penjualannya, jumlah unit yang akan dijual, harga jual, dan barulah diketahui beberapa total penjualan untuk masing-masing produk yang dianggarkan. Nah, begini format anggaran penjualan. Contoh soal, PT Sukses selamanya memproduksi 2 macam pakaian untuk pria dan wanita. Berdasarkan informasi berikut ini, diminta untuk menyusun anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama, yaitu tahun 2020. Data penjualan aktual tahun 2019. Jumlah unit yang terjual pakaian wanita adalah 15.000 dan pakaian pria 10.000. Harga jual untuk pakaian wanita 75.000 dan pakaian pria 100.000. Perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20% di tahun 2020. Harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan sebesar 20%. Penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2020. Nah, di sini disusun anggaran penjualannya. Penjualan barang jadi didapatkan dari penjualan barang jadi dalam unit dikalikan harga jual. Dalam bulan Januari dihasilkan pakaian wanita 162 juta dan pakaian pria 144 juta dan totalnya 306 juta. Dan bulan Februari 81 juta untuk pakaian wanita dan 72 juta untuk pakaian pria, sehingga dapatkan total 153 juta. Dan pada bulan Maret 243 juta dan pakaian pria 216 juta dan total 459 juta. Jadi total penjualan dalam 3 bulan tersebut adalah 918 juta. Memperkirakan penjualan. Yang pertama, metode rata-rata bergerak atau moving average, yaitu menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Metode ini akan sangat bermanfaat apabila kita dapat memastikan bahwa permintaan pasar atau pelanggan akan tumbuh secara stabil untuk beberapa periode mendatang. Yang kedua, metode trend moment, yang menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B untuk mencari nilai A dan B digunakan persamaan yang telah tertera. Dan yang ketiga, metode perkiraan asosiatif
Regresi dan analisis korelasi. Persamaan regresi sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan yang terjadi pada nilai variabel independen. Yang keempat, metode analisis industri. Perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dapat dikelompokkan dalam suatu industri. Penjualan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Penjualan perusahaan dalam suatu periode juga dapat diperkirakan dengan memperkirakan penjualan industrinya. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun. Data informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran produksi yang pertama adalah estimasi jumlah unit barang yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada awal periode anggaran. Nah, di sini terdapat format anggaran produksi. Contoh soal. PT Sumber Berkah sedang menyusun anggaran produksi triwulan ketiga tahun 2020 pada bulan Oktober sampai Desember. Produk yang dihasilkan yaitu produk baju wanita selama tahun 2020. PT Sumber Berkah ingin agar tingkat persediaan awal barang jadi setiap bulannya adalah 2.000 unit, sehingga jumlah persediaan akhir dan persediaan awal barang jadi adalah tetap, yaitu 2.000 unit. Berikut ini rencana penjualan per unit untuk 3 bulan. Bulan Oktober 4.000 unit, November 6.000 unit, Desember 8.000 unit. Langkah pertama, kita menyusun format anggaran produksi. Dan kedua, memasukkan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyelesaikan anggaran produksi. Di sini jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 6.000 ya didapat dari penjualan yaitu 4.000 ditambah persediaan barang jadi November 8.000 yang didapat dari penjualan 6.000 unit dan ditambah persediaan barang jadi 2.000, Desember 8.000 ditambah 2.000 menjadi 10.000 dan totalnya 20.000 dikurangi persediaan awal barang jadi sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 80.000 unit. Kebijakan tingkat produksi. Terdapat dua kebijakan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, yaitu kebijakan stabilisasi tingkat produksi dan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Pertama, kebijakan stabilisasi tingkat produksi. Stabilisasi produksi perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya karena perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Jumlah pengawal pabrik cenderung sama tiap bulan, maka jumlah produksi tiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan. Mesin beroperasi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulan. Yang kedua, kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya, karena perusahaan tidak ingin tingkat persediaan yang fluktuatif. Kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap. Cocok untuk perusahaan yang memiliki penyimpanan persediaan yang terbatas. Anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi disusun setelah menghitung anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Kemudian, ketiga jenis anggaran tersebut dikompilasikan menjadi anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi. Anggaran terdiri dari anggaran bahan baku yang terdiri dari dua jenis anggaran, yaitu
anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Dan anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam suatu periode anggaran. Yang kedua, anggaran tenaga kerja adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa, biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung yang akan dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi. Yang ketiga, anggaran biaya overhead produksi, yaitu seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dan lain-lain. Begini format anggaran biaya produksi. Anggaran pemakaian bahan baku. PT BAJ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek DW. Pada akhir bulan November 2016, manajemen hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja bulan Januari 2017. Dengan penjualan 2.000 unit dan persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.500, persediaan awal barang jadi 200, dan jumlah barang yang akan diproduksi 2.300. Standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah 40.000, sedangkan harga 1 buah kancing adalah 1.500. Anggaran pemakaian bahan baku. Di sini jumlah produk barang jadi untuk kain adalah 2.300 dan kancing 2.300. Standar kebutuhan barang baku per unit adalah 2 meter untuk kain dan 8 buah kancing. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yaitu untuk kain 4.600 meter dan untuk kancing 18.400. Harga bahan baku per unit untuk kain 40.000 dan kancing 1.500. Jadi total pembelian bahan baku untuk kain adalah 184 juta dan kancing 27.600. Anggaran pembelian bahan baku. Manfaat anggaran pembelian bahan baku. Pertama, untuk mengetahui jumlah bahan baku yang akan dibeli untuk memperlihatkan perkiraan harga bahan baku per unit dan total nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembelian bahan baku. Yang pertama, jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi, bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode, persediaan akhir bahan baku, dan bahan baku yang tersedia di awal periode atau persediaan bahan baku awal. Anggaran pembelian bahan baku dengan estimasi persediaan bahan baku dan bahan baku akhir untuk Januari 2017 untuk kain 200 dan kancing 400 dengan akhir Januari 300 dan kancing 500. Anggaran pemakaian bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yang kain tadi kan 4.600 dan kancing 18.400, sehingga didapatkan total biaya pembelian bahan baku sebesar 188 juta dan kancing 27.450.
Anggaran tenaga kerja langsung. Informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk produksi, jumlah jam tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi atau disebut standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Nah, di sini terdapat format anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung. Di sini terdapat anggaran produksi pada bulan Januari 17. Produksi kemeja dilakukan oleh 2 departemen. Departemen penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit 1 kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Departemen Pengemasan diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas 1 baju pria. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar 4.800. Nah, di sini terdapat anggaran tenaga kerja langsung. Dalam Departemen Penjahitan, jumlah produksinya 2.300 dan standar penggunaan tenaga kerja langsung yaitu 6 dibagi 60 menit sama dengan 0,1 jam. Ini dikonversikan dari menit ke jam dan jumlah jam tenaga kerja langsung adalah 230, upah per jam Rp6.000 sehingga didapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan adalah Rp1.380.000. Untuk Departemen Pengemasan didapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp552.000 sehingga total biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp1.932.000. Anggaran biaya overhead produksi. Perusahaan manufaktur memiliki 3 komponen biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Ketika menyusun anggaran biaya overhead-nya, perusahaan harus dapat menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi dalam 1 periode anggaran. Yang kedua, biaya overhead tetap yang dianggarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead variabel yang dianggarkan oleh perusahaan. Dan keempat, biaya overhead variabel. Anggaran biaya overhead produksi. Berikut adalah biaya overhead yang dikeluarkan perusahaan pada bulan Januari 2017. Biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar 4 juta dan biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dibagi secara merata. Biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 2 juta per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar Rp1.000 per jam. Biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 6 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Biaya listrik bersifat variabel, setiap pemakaian mesin per jam 3.000, tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 4 juta dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dengan proporsi 60% dan 40%. Biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 5 juta per bulan dialokasikan ke dua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen per bulannya. Berikut ini adalah tabel yang diperlukan untuk mengalokasikan biaya overhead untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan untuk bulan Januari 2017.
Jumlah mesin dalam Departemen Penjahitan 5 dan Departemen Pengemasan 15. Jumlah jam mesin 1.500 untuk Departemen Penjahitan dan 2.000 Departemen Pengemasan. Jumlah luas pabrik 1.000 meter dan 2.000 meter. Biaya tenaga kerja langsung 1.380.000 dan Departemen Pengemasan 552.000. Di sini terdapat anggaran biaya overhead produksi. Biaya gaji supervisor masuk ke biaya tetap sebesar 2 juta, biaya perawatan mesin 1.500.000 didapatkan dari 1.500 jam dikalikan 1.000 dibagi 2 juta. Dihasilkan 1.500.000 dan biaya tetap 500. Biaya sewa pabrik 2 juta, biaya listrik yang masuk variabel 4.500.000, biaya tetap 2.400.000 dan biaya asuransi 3.571.430 yang didapatkan dari 1.380.000 dibagi 1.932.000 yaitu total biaya tenaga kerja langsung dikalikan dengan 5 juta. Dan totalnya adalah 16.471.430. Sedangkan dalam Departemen Pengemasan didapatkan total biaya overhead produksi sebesar 35 juta. Anggaran biaya produksi. Nah, dari 3 anggaran biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi tersebut dikombinasikan sehingga terdapat total biaya produksi sebesar 247.922.000. Anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi disusun setelah menghitung anggaran biaya produksi. Anggaran beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Biasanya, beban operasi dibagi menjadi 2 kelompok kegiatan, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Anggaran beban operasi. Yang pertama, beban penjualan atau selling expense merupakan beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contoh dari beban penjualan yaitu gaji wiraniaga, salesman, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan bagi penjualan, biaya listrik dan gas bagian penjualan, beban administratif atau administrative expense, yaitu beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut beberapa contoh dari beban administrasi. Yang pertama, gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Beban operasional tetap, variabel, dan semi variabel. Yang pertama, beban operasional tetap. Jika nilainya tetap sama, berapapun tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode dalam relevan range tertentu, relevan dan untuk beban operasional adalah tingkat penjualan perusahaan. Beban operasional variabel. Jika nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan perusahaan. Beban operasional semi variabel. Jika beban tersebut memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Nah, di sini format anggaran beban operasi. Contoh soal anggaran beban operasi. Berkah Abadijaya ingin menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari.
Anggaran operasi disusun dengan cara mengelompokkan semua beban operasi ke dalam kelompok beban tetap dan variabel. Berikut ini adalah asumsi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban operasi PT Berkah Abadi Jaya. Dengan asumsi tersebut sehingga diperoleh anggaran beban operasi, beban penjualan yang terdiri dari gaji karyawan, komisi karyawan penjualan, beban penyusutan kendaraan, biaya iklan, beban penyusutan peralatan, biaya listrik, sehingga didapatkan total beban penjualan yaitu 19 juta. Dan beban administrasi yang terdiri dari gaji karyawan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, biaya listrik, subtotal beban penjualan didapatkan dengan jumlah 12.250.000 sehingga total beban operasi 31.250.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.